saya diminta untuk membuka celana saya pada saat diamankan. Itu di TKP, di lokasi TKP, unjuk rasa? Di lokasi unjuk rasa. Dilihatin orang dong? Ya, Anda lakukan itu? Saya lakukan karena... Anda copot celana Anda? Iya, karena... Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Hari ini pendaftaran Cakada, calon kepala daerah Pilkada 2024 resmi dibuka. Laga di Pilkada Jakarta yang membuat paling penasaran dan juga tentu ada beberapa daerah lain. Di Jakarta misalnya ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Kim Plus menunggu lawan tanding. Anies Baswedan dan Rano santer diusung PDI Perjuangan, meskipun hari ini, setidaknya sampai detik ini, yang muncul adalah Pramono dan Rano. Meskipun banyak orang yang tidak percaya akan nama-nama itu. Pramono dan Rano maksudnya. Pilkada termasuk setiap manuvernya dan Jakarta masih menjadi tujuan utama. Anggaran besar jadi lompatan menuju kursi orang nomor 1. Dan jungkir balik Pilkada. Dan setiap manuvernya akan kita bahas pada malam hari ini. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Hari ini sedikit kita maju, narasumbernya belum semuanya hadir, tapi saya ingin panggilkan dulu ada, nanti biar di kursi dulu, ya, Mr. Ki dan juga Prof. Andi Asrun. Nanti saya akan panggilkan TK lengkap, tapi saya ingin nanti sebentar ke Bung Iqbal Ramadan dan Ibu Macica Mohtar. Selamat malam, Ibu. Apa kabar? Bisa pakai mikrofon? Cek, alhamdulillah. Ya. Baik. Ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya agak turun sebentar ya, nggak apa-apa ya. Kamera mungkin bisa ikut saya. Nah, kemarin sempat ditahan atau apa? Bisa pakai mikrofon, agak dekat. Ya, sempat mengalami kekerasan dan juga ditahan. Bentar, mengalami kekerasan maksudnya? Iya. Jadi waktu saya ditangkap, ingin ditahan, bahasanya sih diamankan ya. Iya. Saya mengalami berbagai banyak kekerasan gitu. Di tempat unjuk rasa maksudnya? Di tempat unjuk rasa. Oke. Dan juga saya merasa dilecehkan karena saya diminta untuk membuka celana saya pada saat diamankan. Itu di TKP, di lokasi TKP, unjuk rasa? Di lokasi unjuk rasa. Dilihatin orang dong? Ya, Anda lakukan itu? Saya lakukan karena... Anda copot celana Anda? Iya, karena begitu banyak aparat keamanan yang kemudian memaki-maki saya, memarahi saya, kemudian TNI Polri atau dari pihak keamanan dari polisi waktu itu? TNI Polri. Oh, ada TNI Polri ya. juga. Oke, baik, terus? Ya, kemudian pada saat saya diminta untuk membuka celana saya diminta untuk jongkok, kemudian saya ditarik dari belakang, rambut saya dijambak, ditempeleng sekali, kemudian saya menengok melihat siapa pelakunya. Saya menduga itu dari TNI karena TNI AD karena memakai baju seragam loreng. Anda membaca identitasnya? Tidak ya, soalnya kan dia pakai wearpack gitu dan tameng kemudian pentungan. Tahu dari mana itu TNI Angkatan Darat waktu itu? Bajunya, seragamnya sih warna loreng hijau ya. Kan semua punya loreng Malvinas ya, kita tahu ya. Iya, jadi dia pakai wearpack dan tameng, helm dan pentung. Tidak ada tulisannya tapi? Tidak ada. Jadi kejadiannya begitu cepat. Kemudian saya sempat melihat ke arah pelakunya. Kemudian kuping saya dipukul 1 kali. Kemudian saya sampaikan, jangan pakai kekerasan dong.
Nah, saat saya menyampaikan itu, sepatunya yang melayang ke muka saya. Sepatunya? Sepatunya melayang. Sepatu Lars itu ya? Ya, sepatu Lars. Terkena bagian apa? Seingat saya sini, kemudian sini. Oke, dan tapi nggak ada bekas ya? Ini udah sembuh sih. Oh, Bang. Sempat waktu itu katanya patah hidungnya? Jadi waktu setelah saya ditahan dulu di ruang pengamanan dalam, kalau nggak salah Pamdal, kemudian saya dibawa ke Polda Metro Jaya, baru saya dibawa ke Dokes. Nah, dokternya menyampaikan kalau ini patah. Ya, saya melihat agak bengkok ya hidung Anda ya. Jadi iya. Di sebagian atas pangkalnya ya. Iya. Tapi sebelum saya bicara soal itu, saya ingin bertanya dulu. Banyak orang tidak tahu Anda adalah Iqbal Ramadan. Saya mau tanya, Anda adalah orang dekat Presiden Soeharto? Iya. Betul? Betul. Dari mana Anda meyakini itu? Saya meyakini dari ibu saya menyampaikan, nenek, keluarga terdekat, dan juga kerabat-kerabat dari ayah. Masih ada yang sempat menghubungi saya dan kerabat dari ayah? Ya, teman-teman gitu. Kerabat dari Pak Murdiono? Iya. Apa yang disampaikan? Kamu harus yakin kamu anaknya ayah kamu gitu. Pernah tes DNA? Untuk tes DNA sih belum pernah dilakukan. Banyak yang mengatakan bahwa kamu mirip sekali dengan Pak Murdiono. Iya, banyak yang menyampaikan. Pernah ketemu Pak Murdiono? Tidak. Jadi saya berharap malah ketemunya sewaktu ayah sudah meninggal, tiada. Tapi tidak sempat juga bertemu waktu itu. Kenapa? Waktu meninggal Anda mau ketemu ya? Iya, sempat. Mungkin Kenapa? Proses kenegaraan kali ya, cukup rumit gitu untuk melihat jenazah dari almarhum. Anda sekarang adalah sekretaris lembaga? Bukan sekretaris, saya ada di organisasi bantuan hukum. LBH? Iya. Lembaga bantuan hukum? Sebagai asisten pengacara. Asisten pengacara, dan Anda bagian dari pengacara Peradi juga? Iya. Masih berhubungan dengan keluarga dari Pak Murdiono? Masih dari adik Om Budi. Itu adik kandung Pak Murdiono? Adik kandung. Purnawirawan tentara juga? Bukan. Oh, sipil ya? Iya, wira swasta. Wira swasta. Sampai sekarang pun masih berhubungan? Sampai sekarang masih berhubungan. Apa yang disampaikan pada kamu? Sempat menangis gitu, dan setiap saya berhubungan dengan Om Budi, disampaikan tetap semangat aja, jangan pernah menyerah gitu. Sampai hari ini Om Budi masih berhubungan dengan? Masih berhubungan baik. Apa yang ingin kamu sampaikan kalau ayah kamu masih hidup saat ini? Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Murdiono. Kalau disampaikan apa ya? Ya, Iqbal anak ayah, Iqbal sayang ayah. Itu aja, cukup. Iqbal anak ayah, Iqbal sayang ayah. Iqbal anak ayah. Iqbal sayang ayah. Dan Iqbal selalu mendoakan. Selalu. Apa yang Iqbal doakan kepada Pak Murdiono? Diampuni segala dosa-dosanya, maupun yang disengaja atau tidak disengaja, dan dilapangkan kuburnya. Dan Iqbal masih berharap satu waktu, entah di alam mana, bertemu dengan ayahanda. Ya, harapan itu pasti ada. Harapan itu pasti ada. Ibu Macica, Ibu membesarkan sendiri Iqbal, betul ya? Anak satu-satunya. Iya. Dan Ibu memang meyakini bahwa Iqbal adalah putra dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Murdiono. Sangat meyakini itu. Karena saya hampir 8 tahun hidup bersama beliau. Jadi ketika Iqbal lahir pun kami masih bersama dan bahagia sekali ketika Iqbal lahir. Cuma ketika Iqbal sudah berumur 2 tahun, saya sudah berpisah sama Bapak. Apa yang Pak Murdiono sempat katakan pada waktu Iqbal ada yang Ibu ingat? Ketika saya hamil, beliau suka mencium perut saya dan dia selalu mendoakan
ketika Iqbal masih di dalam perut. Dan ketika Iqbal lahir pun kalau dia gendong dia selalu cium-cium anaknya, dia selalu main bersama. Cuma pada saat itu mau foto nggak boleh. Karena dia masih menjabat kan. Mensesnek waktu itu? Iya, masih Mensesnek. Menteri Sekretaris Negara? Iya. Orang sangat dekat Pak Harto waktu itu? Iya. Tidak pernah kemudian diperkenalkan kepada teman-temannya sesama pejabat waktu itu? Tidak pernah saya. Tapi kalau ada acara Bapak di luar kota saya sering ikut. Oh gitu? Iya. Misalnya acara apa itu? Acara apa? Mau undangan ketika dia di wisuda di Surabaya. Ya. Ya, sering juga saya ke istana kalau acara-acara. Pernah ke istana? Ke Binagraha waktu itu? Iya. Diajak waktu acara 17 Agustus sering. Terus diperkenalkan sebagai siapa waktu itu? Oh, saya nggak diperkenal, saya datang aja sebagai undangan. Oh, diundang, iya. Tapi tidak bertemu Bapak waktu itu? Oh, ketemu, foto sama bareng. Bapak perkenalkan waktu itu sempat? Ke yang lain misalnya? Enggak. Iqbal, saya harus tanya, nama Iqbal Ramadan adalah pemberian dari Bapak Murdiono? Iya, karena almarhum itu sangat mengidolakan Iqbal, penulis yang dari Pakistan. Dia sangat menginginkan supaya anaknya bisa jadi seorang pemikir, seorang penulis seperti Iqbal. Makanya anaknya diberi nama Muhammad Iqbal. Kebetulan Iqbal lahir Ramadan, di bulan Ramadan anak saya lahir, jadi ditambahkan Muhammad Iqbal Ramadan. Dan selama ini Ibu Macica membesarkan Iqbal sendirian? Iya. Tanpa ada bantuan? Bantuan dari mana maksudnya? Dari keluarga misalnya, dari keluarganya Pak Murdiono? Oh, nggak pernah. Tidak pernah? Nggak pernah. Lalu dari mana Ibu membesarkan Iqbal? Saya kan punya karir, saya sebagai seorang artis. Penyanyi betul? Iya. Alhamdulillah rezeki saya, alhamdulillah lancar, saya besarkan anak saya tidak pernah sulit. Dan anak saya pun tidak pernah menyusahkan saya. Sampai sekarang Bu Macica masih terus penyanyi? Masih. Alhamdulillah. Apa yang menjadi lagu yang paling Ibu ingat, yang mungkin paling disukai oleh Pak Murdiono dari penyanyi Ibu? Saya dulu punya album Hanyalah Satu, ciptaan Tito Sumarsono. Pertama kali saya rekaman lagu pop. Waktu itu keluaran dari perusahaan PT Aquarius, jadi lagu itu paling dia suka, selalu dia putar. Ibu keberatan kalau Ibu menyanyi itu sedikit? Boleh. Silakan. Sekian lama kita menjalin cinta kasih, hanya dirimu di hatiku, oh kasihku. Tak pernah ku bayangkan meninggalkan dirimu, hanya dirimu di hatiku, oh kasihku. Ini hal yang jarang gitu ya, yang mungkin bagi sebagian orang mungkin tidak mengetahui, anak-anak sekarang mungkin juga tidak mengetahui betapa waktu itu berkuasanya Presiden Soeharto dan juga pada waktu itu dengan Pak Murdiono. Iya. Dan hari ini kita lihat putra dari Pak Murdiono menjadi pembela publik, mengadvokasi masyarakat. Ibu bisa ceritakan kenapa bisa jalannya seperti itu? Mungkin dari kecil Iqbal ini kan saya besarkan dengan keadaan yang tidak adil menurut saya. Karena saya menikah dengan Pak Mur itu kan kalau secara Islam itu sah. Tapi negara tidak mengakui itu. Makanya saya berjuang supaya anak saya ini bisa mendapatkan akte kelahirannya. Karena kan di akte kelahiran di situ cuma atas nama saya. Sekarang sudah mendapatkan? Belum. Sampai sekarang Iqbal belum punya akte kelahiran? Punya, tapi atas nama ibu. Oh, tidak ada nama ayah. Jadi akte kelahiran Iqbal sekarang tidak ada ayahnya? Iya, makanya kan kemarin saya
berjuang sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kemudian dikabulkan, tapi tidak bisa diberlakukan kepada anak saya. Karena anak saya kan lahir tahun 96. Putusan Mahkamah Konstitusi yang disahkan itu adalah tahun 2011. Jadi tidak berlaku surut. Seperti itu. Makanya ketika saya mulai dari mau nyekolahkan anak saya dapat kesulitan ketika anak saya tidak ada akte kelahiran. Di situ saya mulai merasa, kok begini sih, kok perlakuannya kayak begini, nggak adil gitu loh. Terus ya udah, akhirnya saya menempuh cara secara hukum gitu. Karena saya kan buta hukum, saya nggak ngerti hukum. Saya dibantu oleh pengacara saya, Bapak Rusdianto. Kemudian saya mulai melangkah sampai akhirnya berjalan sampai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2011. Dan disitulah Iqbal juga mengalami itu, mulai di masa pertumbuhan dia. Ketika dia tamat SMA, Iqbal, saya kan sangat terbuka sama anak saya. Kamu mau kemana, nak? Akhirnya dia memilih hukum. Apa yang dikatakan waktu itu? Saya mau masuk ke Fakultas Hukum aja, Bunda, supaya kita tidak buta hukum. Supaya saya bisa membela bukan hanya diri saya, bukan hanya Bunda, tapi saya bisa membela orang-orang yang tidak mengerti hukum. Apa yang Ibu Macica harapkan dari seorang Iqbal ke depan? Anak saya ini orangnya sangat kritis dari kecil memang. Saya udah melihat anak ini punya rasa sosial yang tinggi. Kemudian emang dia anaknya rajin belajar, kutu buku, dia lebih suka banyak baca buku gitu. Jadi saya memang dari kecil sudah saya biasakan anak saya kamarnya penuh dengan buku. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan anak saya bisa menjadi orang yang lebih banyak berguna buat masyarakat, buat dirinya. Dan saya selalu mengatakan sama anak saya, kamu harus bertanggung jawab, nak. Bertanggung jawab sama dirimu, bertanggung jawab dulu sama dirimu, baru kau bertanggung jawab dengan orang lain. Seperti itu. Kita berikan tepuk tangan. Terakhir, Iqbal, saya mau tanya pada Anda. Iqbal sekarang ada di LBH, bagian dari pengacara Pradi juga. Apa yang Iqbal bayangkan terhadap negara ini? Apa yang Iqbal... Terima kasih Mas Aiman. Sebelum aku kesini aku sempat menulis keresahan. Kalau diperizinkan untuk aku bacakan, boleh aku bacakan? Silakan. Aku menyebutnya tragedi 22 Agustus 2024. Memang benar ayah saya seorang jenderal TNI dan pejabat tinggi pada era Orde Baru. Namun saya terlahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Ibu saya harus bekerja keras mencari nafkah dan merawat saya tanpa kehadiran sosok ayah. Saya tidak pernah menggunakan nama besar almarhum ayah saya untuk kepentingan pribadi. Saya menjaga rapat latar belakang kedua orang tua saya. Bahkan ketika saya berada pada situasi yang sangat mengerikan di hadapan aparat bersenjata yang melecehkan, memukul, dan menendang kepala saya. Tidak sedikit pun terpikirkan untuk memanfaatkan nama besar ayah saya agar diberikan pengampunan oleh aparat yang sedang menyiksa saya. Hanya satu yang saya ingin ketahui, bagaimana rasanya menjadi masyarakat kecil saat mereka ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan karena menuntut hak-haknya. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak semua anak bangsa di atas bumi manusia. Saya bukan seorang anak yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sejak kecil saya berjuang melawan ketidakadilan. Ibu saya selalu menanamkan nilai-nilai keadilan dan welas kasih. Harapan terbesar ibu saya adalah agar saya bisa berguna bagi masyarakat dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan. Di saat yang lainnya memanfaatkan nama besar orang tuanya agar mendapatkan kedudukan dan jabatan, di sisi lain ada banyak orang tua dan pemuda yang berjuang untuk membayar biaya pendidikan yang mencekik, mencari kerja untuk menjadi tulang punggung keluarga, dan menjadi ojol hanya untuk bertahan hidup sehari. Jurang antara si kaya dan si miskin
begitu lebar di negeri ini. Takdir memilih saya terlahir sebagai anak dari seorang jenderal TNI di era Orde Baru dan penyanyi kampung dari Sulawesi Selatan. Saya tidak bisa menolak takdir itu. Namun, hal itu tidak menutup hati nurani saya dan akal sehat saya untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Menolak penguasa membangun kuil dinasti keluarga di saat rakyat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, masyarakat adat digusur dan dikriminalisasi, pejuang hak asasi manusia dikriminalisasi, pejuang lingkungan dibunuh, biaya pendidikan mahal, sembako mahal, dan minimnya akses bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Sebagai seorang manusia, hal itu yang tidak dapat saya terima. Perjuangan ini bukan hanya tentang saya. Perjuangan di bulan Agustus 2024 milik semua pemuda yang bahu-membahu melakukan perlawanan yang dimulai sejak 22 Agustus hingga hari ini. Milik semua pemuda yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan. Cerita di akhir bulan Agustus kemerdekaan Indonesia adalah cerita tentang perjuangan pemuda yang menentang status quo dan kekuasaan yang zalim. Saya hanyalah seorang anak yatim yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Saya tidak berbeda dengan anak muda lainnya yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di negeri ini. Negeri ini bukan hanya milik keluarga tertentu. Kami pemuda menolak tunduk pada kekuasaan yang zalim. Iqbal Ramadan, putra dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Murdiono. Saya ingin dengarkan dari Ibu Macita terakhir ya, sebelum saya break. Ibu akan terus mendukung perjuangan Iqbal. Saya akan mendukung anak saya karena saya tahu anak saya adalah anak yang berhati mulia, anak yang penuh tanggung jawab, dan saya akan mendoakan dia terus untuk setiap langkahnya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Nyawa sekalipun taruhannya. Ya, namanya seorang pejuang kan kita harus ikhlas kalau udah seperti itu. Ibu mengikhlaskan Iqbal untuk negeri ini. Iya. Harus supaya anak-anak muda yang lain juga bisa menjadi seperti Iqbal yang lain. Iqbal bisa berdiri. Ya, tiba-tiba saya ingin meluk Anda. Ibu. Baik, saya sungguh terenyuh untuk mendengarkan pidato seorang Iqbal Ramadan, anak seorang jenderal bintang 3. Sampai hari ini terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran dan juga keadilan yang diyakininya. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.